kita ingin Tabalong ini Tabalong yang smart, Tabalong yang cerdas. Kita kalau cuma tadi mengharapkan sektor-sektor tambang yang tidak bisa diperbaharui, saya kira Tabalong nanti kalau sudah tambangnya habis mungkin tidak bisa bertahan. Setelah dengan adanya undang-undang IKN ini luar biasa mendapat berkahnya. Masyarakat Tabalong tidak boleh menjadi penonton. Dulunya Tabalong ibaratnya paling ujung. Betul. Nah, sekarang berubah posisi menjadi paling depan. Radar Banjarmasin pernah membuat sebuah berita berdasarkan rilis yang dilakukan oleh lembaga survei studi dan pemerintahan dari Fisip ULM, dan di situ muncul nama Pak Norifani, Haji Fani sebutan kalau di Tabalong itu. Gimana tanggapan Bapak terhadap hasil survei itu? Pak M. Norifani, Kepala Dinas Kominfo Tabalong. Kita akan berbincang dengan beliau tentang bagaimana gagasan, visi, dan persiapan Kabupaten Tabalong menyambut IKN yang beberapa bulan ke depan mungkin akan menjadi ibu kota baru yang secara aturan memang sudah ditetapkan, Pak, ya. Dan beliau bisa dikatakan menjadi representasi pemerintah Kabupaten Tabalong. Pak, kita perlu mendengar nih masyarakat Kalimantan Selatan, karena kan Tabalong merupakan daerah kabupaten di Kalimantan Selatan yang boleh dibilang menjadi berandanya IKN ya, paling berdekatan secara geografis dengan wilayah IKN yang secara jarak mungkin nggak lebih dari 500 km, Pak, ya. 200 malah ternyata. kilometer saja. Iya, artinya sangat dekat. Iya. Apa, Pak, yang akan dilakukan Tabalong? Iya, jadi terima kasih Mas Toto atas kesempatan pada hari ini. Jadi Tabalong setelah dengan adanya undang-undang IKN ini luar biasa mendapat berkahnya. Kenapa? Dulunya Tabalong ibaratnya paling ujung. Betul. Nah, sekarang berubah posisi menjadi paling depan. Nah, jadi saya kira ini merupakan berkah bagi Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, Kabupaten Tabalong sudah mulai mempersiapkan untuk hal itu. Yang pertama tentunya Kabupaten Tabalong, seperti yang selalu disampaikan oleh para pemimpin kami, bahwasanya masyarakat Tabalong tidak boleh menjadi penonton di sini. Oleh karena itu, yang kita lakukan yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Tabalong. Yang kedua, tentu saja Kabupaten Tabalong juga dari data yang ada 60% penduduk Tabalong ini adalah petani dalam arti luas. Oleh karena itu, kita akan mendorong nanti pertanian di Kabupaten Tabalong menjadi program utama kita ke depan, sehingga selain untuk mensejahterakan masyarakat petani kita, juga nantinya bisa memasok ke IKN untuk menjadi pasokan pangan atau penyandang pangan IKN. Nah, jadi itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, tentunya juga di Tabalong ini juga sudah disiapkan adalah kawasan industri Saradang 3.200 hektar yang 3.200 hektar, Mas Toto. Jadi kita berharap sekali nantinya dengan semakin banyaknya investasi masuk di Kabupaten Tabalong dengan adanya IKN ini, maka nanti tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tabalong akan semakin berkurang, kemudian juga kesejahteraan meningkat, dan juga bisa memasok manufaktur ke IKN. Kemudian juga terakhir adalah juga di dunia pendidikan. Kita berharap di Tabalong kita sudah siapkan kawasan untuk pendidikan di tata ruang kita. Dengan itu kita berharap nanti universitas ataupun pendidikan di Tabalong akan semakin berkembang dan nanti menjadi tujuan kabupaten-kabupaten tetangga untuk melakukan pendidikan di universitas di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu mungkin langkah-langkah yang kita lakukan. Oke. Pak Rifani, bicara soal investasi, ini kan peluang besar bagi Kabupaten Tabalong. Kira-kira kalau fokus investasi yang ada selama ini kan dia sangat berfokus dan menjadi andalan itu kan berbasis sumber daya alam. Betul. Kedepan ini mau apa nih target investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong yang akan menjadi prioritas? Karena tambang pasti akan habis kan. Betul. Jadi saya kira melihat tadi ya posisi tadi tempat ataupun lokasi Kabupaten Tabalong yang sangat strategis, dulunya di ujung sekarang dekat. Saya kira kita memang mendorong bukan dari sektor tambang, tapi bagaimana nanti tempat-tempat
perbelanjaan, perhotelan, sektor Oh, jasa kita akan dorong. sektor jasa. Kemudian juga di kawasan industri Seradang juga kita akan dorong adalah terkait dengan pabrik-pabrik manufaktur, kemudian berbasis kepada potensi sumber daya pertanian kami, sehingga nanti hilirisasi industri adalah tergantung dengan potensi-potensi sumber daya pertanian kami. Nah, jadi itu yang kita lakukan sehingga impact atau dampaknya nanti akan membawa petani-petani kita nanti semakin meningkat kesejahteraannya. Oke, saya nangkap ini adalah sebuah konsep pembangunan yang linear. Ketika pembangunan masuk, berkembang, masyarakat tidak boleh menjadi penonton saja. Betul. Karena itu harus didukung dengan konsep-konsep investasi yang sesuai dengan bagaimana gagasan itu tadi ya, Pak Rifani, dan juga harus ada kesiapan SDM-nya. Betul. Oke, nah bicara soal investasi, peningkatan SDM melalui pendidikan, kemudian juga sektor pertanian dan juga jasa. Ini sudah disusun ya dalam RPJMD-nya ya? RPJPD. Jadi kita masih sudah menyusun RPJPD Kabupaten Tabalong, di mana RPJPD kita juga terkait dengan tadi sumber daya manusia berkualitas, pertanian, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan pendidikan. Nah, jadi saya kira ini sudah kita susun. Nah, nanti akan diturunkan menjadi RPJMD untuk bupati dan wakil bupati terpilih nantinya. Oke, bicara data dan angka, karena kebetulan Pak Rifani dulunya kan pernah di Bapeda ya. Betul. Indikator-indikator apa yang menunjukkan bahwa Tabalong itu menjadi daerah yang bisa dibilang mercusuarnya Kalimantan Selatan? Karena memang kalau kita lihat dengan kasat mata, dan saya katakan juga dengan jujur, dibanding daerah lain, kalau kita bicara tentang gambaran sebuah kota itu yang sangat terasa itu hanya di 2 kota menurut saya. Tabalong dengan Tanah Bumbu yang kebetulan sama-sama daerah yang memang menjadi penghasil batu bara. Ini gimana nih? Ya, kita melihat dari pertama adalah tingginya investasi di Tabalong. Jadi dengan mall pelayanan publik kami untuk sektor PMDM-nya sangat tinggi untuk penanaman modal dalam negeri. Nah, ini kan menandakan bahwasanya dunia usaha ini banyak sekarang beralih ke Tabalong, sudah banyak menuju Tabalong. Nah, jadi itu yang pertama indikatornya. Yang kedua, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia kami terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, saya kira kita nomor 3 ya, tertinggi setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Tapi untuk tingkat kabupaten kita adalah yang pertama. Berarti kan di sana pendidikan kita, kemudian kesehatan kita dan juga pendapatan per kapita kita sangat tinggi di sana. Nah, jadi itulah indikator-indikator yang saya lihat bagaimana Tabalong benar-benar nantinya menjadi berbeda dengan kabupaten lain karena di Tabalong ini IPM, pendidikan, kesehatan dan pendidikan per kapita dan juga investasi sangat banyak. Nah, jadi ini merupakan modal sebenarnya bagi kami dalam rangka untuk membangun Tabalong dalam rangka menghadapi IKN ini. Di samping itu tentu infrastruktur terus kita bangun berbenah ya melalui plan dasar kita baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan juga sektor infrastruktur di mana kita sudah menyiapkan jalan semakin diperlebar, kemudian kotanya kita tata, kemudian juga dibangun jalan-jalan baru yang saya kira ini dalam rangka mendukung konektivitas untuk menuju ke IKN dan juga untuk membantu kenyamanan masyarakat Tabalong dalam rangka juga menghadapi IKN, saya kira itu. Oke, memang kalau secara angka-angka makro yang disebutkan Pak Rifani tadi bahwa Tabalong memang relatif sejahtera Pak ya dibanding daerah lain. Indikatornya mungkin kalau saya menilai secara sederhana adalah ketika masyarakat yang ingin melakukan ibadah umroh itu setiap tahun semakin banyak kan artinya kan indikator yang secara kasat mata bisa kita lihat. Tapi biasanya Pak pembangunan itu kan membawa impact sosial, kemudian impact terhadap nilai-nilai budaya. Ini nih gagasan tentang Tabalong. Visinya nih gimana? Membangun menjadi kota modern tetapi kemudian meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Ataukah Tabalong akan mempertahankan nilai-nilai Tabalong itu sendiri yang selama ini masih mungkin mulai banyak tergerus Pak? Gimana nih Pak? Betul. Tantangannya nih nanti ke depan. Saya kira Tabalong ini potret dari miniatur Indonesia yang kecil. Iya. Dia sangat heterogen ya, sangat banyak suku-suku bangsa yang tinggal di Tabalong dan itu sejak lama dan malah ekspatriat ataupun orang asing pun juga banyak di Kabupaten Tabalong. Saya kira ini modal dasar yang luar biasa bagi Tabalong. Artinya dengan banyaknya heterogen ini malah
pemerintah Balong ini sangat rukun ya, sangat guyup, kemudian persatuan mereka dalam rangka bersama-sama membangun Tabalong. Ini dibuktikan di Tabalong juga tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena mereka ya tadi sangat rukun dan guyup dan memahami bahwasanya dengan perbedaan-perbedaan suku bangsa ini sebenarnya modal kami Tabalong untuk bisa lebih baik ke depan. Saya kira itu merupakan anugerah bagi Tabalong yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, kemudian juga ke depannya tentu kita ingin Tabalong ini Tabalong yang smart, Tabalong yang cerdas, Tabalong yang di mana modal yang utama seperti sampaikan tadi di PCPD kita juga adalah pendidikan yang kita akan siapkan sumber daya manusia berkualitas. Mengapa? Karena memang kami menyadari ya bahwasanya dengan pendidikan ini, dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tabalong, maka insya Allah Tabalong ke depan tadi siap untuk menghadapi IKN, karena kita kalau cuma tadi mengharapkan sektor-sektor tambang yang tidak bisa diperbaharui, saya kira Tabalong nanti kalau sudah tambangnya habis mungkin tidak bisa bertahan atau tidak bisa leading lagi. Tapi dengan kita menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, saya yakin bahwasanya di Kabupaten Tabalong nanti dengan adanya sumber daya pertanian kami bisa dimanfaatkan dengan menciptakan sumber daya berkualitas, sehingga kolaborasi antara sumber daya pertanian dan SDM yang berkualitas ini akan membawa impact luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Tabalong, saya kira itu. Ini udah menyiapkan Pak ya, masa transisi mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan ketika sumber daya alam habis, Tabalong sudah siap leading dengan sumber daya manusia tadi Pak ya. Betul, makanya kita sekarang ini dari PDRB kan memang masih 50% masih terkait dengan sektor tambang, tapi kita berupaya nanti sektor-sektor yang lain ini bisa didorong untuk semakin meningkat. Seperti saya contohkan terkait dengan PDRB kita di bidang pertanian kan sudah 11%. 11% Pak ya? Tapi kita akan terus mendorong karena memang 60% masyarakat kita adalah petani dalam arti luas. Nah, harapannya dengan kita memprogramkan, menganggarkan lebih banyak lagi nanti di pertanian, maka nanti harapan kita PDRB yang dari pertanian akan semakin bertambah. Dan impact-nya ini kalau 60% berarti kalau penduduk Tabalong 200.000 berarti 120.000 jiwa ini bisa meningkat kesejahteraannya. Saya kira itu langkah-langkah kita lakukan. Kemudian juga sebagaimana kita tahu bahwasanya terkait dengan pertanian ini juga kita ingin terus melakukan bagaimana hilirisasi dari pertanian itu sendiri. Nah, jadi dari hulu hilir kita akan siapkan sehingga para petani kita nantinya atau para petani kita ini nanti tidak ada kesulitan lagi terkait dengan baik itu pemasaran ataupun hal lain terkait dengan prasarana dan sarana, sehingga mereka benar-benar nantinya bisa memberikan outcome terhadap PDRB kita. Nah, kemudian juga di PDRB itu yang kita akan dorong juga terkait dengan UMKM dan perdagangan. Ini sangat tumbuh juga di Kabupaten Tabalong. Dan ini dengan adanya IKN ini saya kira akan bertumbuh banyak UMKM kita. Kenapa? Karena kan Tabalong nanti akan menjadi lintasan untuk orang menuju ke Penajam Pasir Utara yang cuma 4 jam atau 5 jam itu. Nah, saya kira transitnya itu banyak nanti di Tabalong orang. Nah, oleh karena itu sektor UMKM bisa didorong dan ini akan kami terus dorong sehingga masyarakat ataupun orang yang singgah di Kabupaten Tabalong bisa menikmati karya-karya ataupun hasil dari UMKM kita, sehingga UMKM kita akan semakin bertumbuh dan membawa dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi kami di masyarakat, khususnya di kalangan UMKM. Saya kira itu. Pak, bicara tentang harapan, mimpi, gagasan tadi saya lihat sangat luar biasa sekali ya, karena Tabalong sangat diuntungkan dalam kebijakan IKN yang beralih ke dekat itu tadi, kemudian bagaimana SDM-nya dan segala macamnya bicara. Dan kalau kita bicara tentang historikalnya Pak, bahwa kepemimpinan di Tabalong ini kan selalu berbackground orang-orang birokrat. Orang-orang yang memiliki visi, konsep, dan gagasan tentang membangun Tabalong. Menurut pandangan Bapak, masyarakat Tabalong ini kira-kira nih punya gambaran seperti apa sih Pak terhadap visi Kabupaten Tabalongnya sendiri? Ya, saya kira kan masyarakat Tabalong ini bisa melihatlah peluang-peluang mulai peluang-peluang dengan adanya IKN ini. Saya kira mereka tentunya berharap bagaimana
ya kan, Kabupaten Tabalong ini tetap bisa walaupun masa transisi dan kedepannya ini bisa tetap mengambil peran dengan adanya IKN ini. Saya kira tentunya harapan mereka ini bisa berlanjut, ya, artinya dari kondisi-kondisi yang ada ini bisa dipertahankan dan malah ditingkatkan. Nah, jadi saya kira dari histori-histori yang ada, bahwasanya dari kita pemimpin kita banyak dari birokrat, nah tentunya masyarakat berharap nantinya kepemimpinan ini bisa nanti membawa juga kesejahteraan masyarakat seperti pendahulu-pendahulu sebelumnya. Saya kira itu yang biasa yang di masyarakat yang diharapkan, bahwasanya peran-peran dengan adanya IKN ini mereka berharap ini menjadi peluang dan juga bisa diambil oleh Kabupaten Tabalong untuk semakin mensejahterakan masyarakat, dan bukan dengan adanya peluang IKN ini malah kita menjadi penonton dengan adanya IKN. Saya kira itu mungkin yang diharapkan masyarakat. Oke, Pak. Pak Radar Banjarmasin pernah membuat sebuah berita berdasarkan rilis yang dilakukan oleh lembaga survei studi dan pemerintahan dari FISIP ULM, dan di situ muncul nama Pak Norifani, Haji Fani sebutan kalau di Tabalong itu, menjadi salah satu kandidat dengan angka yang cukup tinggi, bukan cukup sih, menurut saya sangat tinggi dari hasil survei itu. Terlepas dari perdebatan terkait dengan hasil survei, tapi ketika nama Pak Rifani muncul dengan latar belakang birokrat, saya mau bertanya langsung dan declare nih, gimana tanggapan Bapak terhadap hasil survei itu? Ya, sebenarnya kami alhamdulillah ya, surprise juga, artinya saya menjadi bagian dari yang disurvei di sana, ternyata yang diinginkan oleh masyarakat. Dan tentunya ini merupakan suatu amanah ya, beban juga bagi kita untuk bagaimana nantinya kalau memang masyarakat ya kan mendukung, masyarakat mengharapkan, insya Allah saya dengan niat nawaitu untuk ibadah, insya Allah saya bersedia kalau memang ini diharapkan dan didukung oleh masyarakat. Saya kira itu mungkin, walaupun memang prosesnya ini masih panjang, tapi saya kira ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kami, artinya bahwasanya masyarakat sudah menyatakan ataupun sudah melihat kepada kami, dan saya kira ini merupakan sesuatu yang patut kami syukuri, dan insya Allah kami siap untuk melaksanakan amanah yang nanti mungkin diberikan kepada kami oleh masyarakat. Saya kira itu. Oke, ini jadi clear ya. Kayaknya banyak masyarakat, terutama di Kabupaten Tabalong, yang mungkin bertanya-tanya siapa sih bakal calon kandidat. Karena semuanya hanya bermain wacana ya di ruang publik digital bahwa siap maju. Tapi kita dengar langsung nih dalam podcast kali ini Pak Rifani menyatakan bahwa ketika mengacu pada survei, gambaran bahwa masyarakat menginginkan seorang bakal calon dari latar belakang birokrat. Tadi saya tegaskan Pak Rifani siapa ya? Bismillah siap. Bismillah siapa ya? Ya. Dan tantangan ke depan Pak, dan hal yang mungkin akan menjadi prioritas Bapak yang Bapak rasakan sebagai birokrat. Karena kalau melihat dari pengalaman Bapak dulu sebelumnya pernah di beberapa dinas yang berfokus pada progres dan program pembangunan, apa yang akan menjadi fokus Bapak? Ya, saya yang pertama, kalau saya fokusnya adalah menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Mengapa? Karena ini korelasinya juga dengan saya yakin dengan adanya SDM yang berkualitas ini kita siapkan nantinya, ini akan membawa dampak juga terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang banyak didominasi oleh anak-anak SMA ya. Oleh karena itu kami ingin dengan adanya sumber daya manusia berkualitas lebih fokus ke sana. Nanti kita akan siapkan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita dengan memberikan pelatihan dan sekolah yang komprehensif sampai universitas nantinya, sehingga mereka nanti mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi dengan adanya IKN. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sekali lagi pertanian. Dari data yang ada, 60% penduduk Tabalong adalah petani dalam arti luas. Tentunya kita berharap nantinya dengan program dan juga penganggaran yang lebih banyak lagi di bidang pertanian, insya Allah nantinya Tabalong ini maju pertaniannya, sehingga 60% tadi yang tergantung dari pertanian ini meningkat kesejahteraannya. Nah, saya kira itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait pertumbuhan ekonomi. Kita terus mendorong UMKM kita dan juga sektor-sektor dagang, karena memang di Kabupaten Tabalong punya potensi dalam hal itu, karena
menjadi lintasan dari IKN ini, maka sektor UMKM bisa insya Allah akan berkembang lagi di Kabupaten Tabalong. Dan terakhir kita akan banyak mengundang investasi Kabupaten Tabalong dengan memanfaatkan maksimal kawasan industri radang, sehingga diharapkan nanti banyak tenaga kerja yang terserap Kabupaten Tabalong dan tentunya outcome atau pertumbuhan ekonominya akan meningkat dengan adanya investasi yang semakin banyak di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Pak, kira-kira kalau bicara tentang mimpi, ya, andaikan misalnya Bapak terpilih, bisa enggak kira-kira Bapak menunjukkan salah satu bukti bahwa Tabalong menjadi mercusuarnya kota di kabupaten di Kalimantan Selatan dengan menghadirkan mall, kira-kira Pak? Ya, saya kira insya Allah lah. Saya kira harapan-harapan itu sebenarnya banyak waktu kita bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan masyarakat, bahwasanya kami Pak kejauhan ke ibu kota, artinya dalam rangka untuk belanja atau apa, bisakah nanti di Tabalong dibangun mall? Saya kira para pengusaha, saya kira feeling bisnisnya kan lebih kuat lagi di sana, apalagi dengan posisi Kabupaten Tabalong yang sangat strategis ini. Saya kira ini merupakan suatu peluang juga bagi dunia usaha, dan tentunya kami nanti bersama dengan dari HIPMI, bekerjasama dengan Kadin untuk mengundang para investor di Kabupaten Tabalong. Salah satunya adalah mall itu, karena bagaimanapun mall merupakan sekarang menjadi kebutuhan juga bagi masyarakat dan masyarakat Tabalong dan juga sekitarnya, Pak. Jadi jangan dilupakan di Banuana mungkin masih belum ada mall, dan saya kira ini peluang-peluang juga bagi Tabalong, sehingga harapan kita dengan adanya itu juga membawa stimulan ekonomi bagi masyarakat Tabalong. Saya kira itu. Iya, kita lihat aja nanti Pak ya. Siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin, ketika dia bisa membawa Tabalong menjadi terdepan, ya kan, Tabalong dengan konsep smart tadi Pak ya. Iya. Smart ini tadi cerdas, tapi makna harfiah selain itu apa kira-kira Pak? Ya, jadi smart itu kalau harfiahnya kan cerdas. Ya. Tapi kita juga sebenarnya singkatan. Itu adalah akronim dari sejahtera, maju, agamis, rukun, dan terdepan. Waduh. Ini sebuah konsep yang simpel, mudah diingat, tetapi ini memberikan gambaran tentang visi yang luas, visi dan harapan yang besar, Pak ya. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Siap. Oke. Mungkin bagi masyarakat Tabalong nih pengen mendengar, Pak, hal-hal yang sebelum kita closing untuk podcast kita ini. Apa yang menjadi pesan Bapak mungkin kepada masyarakat Tabalong, kepada Bapak sendiri, dan bagaimana Tabalong nanti bersiap untuk ke situ tadi leading-nya Pak? Ya, saya kira ini kesempatan kita Kabupaten Tabalong dengan adanya peluang IKN ini bagi Kabupaten Tabalong, dan saya kira kita semua mari bersama-sama memanfaatkan peluang ini bersama-sama dengan mengisinya, kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga harapan kami nantinya bersama masyarakat bisa mensejahterakan masyarakat Tabalong dengan adanya IKN ini. Saya kira itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Oke, jadi masyarakat Tabalong jangan menjadi penonton. Betul. Tapi pemain dalam menyambut hadirnya IKN yang pasti akan memberikan dampak multiplier effect tadi Pak. Betul. Jadi jangan sampai kita di Kabupaten Tabalong menjadi penonton dengan adanya IKN, tapi bagaimana kita di Tabalong menjadi pemain dan berperan serta dengan adanya IKN itu sendiri. Saya kira itu. Pak Rifani, luar biasa bincang kita. Terima kasih. Kalau kita bincang lagi terlalu banyak nanti diskusinya ya, tapi nanti mungkin akan dijabarkan dalam visi misi aja nanti Pak ketika Pak Rifani akan menjadi bakal calon. Kita tunggu saja nanti Pak Rifani kapan nanti akan mendeklar dirinya. Tapi tadi kita sudah dengar bersama bahwa beliau menyatakan siap, dan kalau bicara tentang latar belakang tadi saya katakan bahwa pemimpin Tabalong selalu berlatar birokrat ya, karena memang yang memiliki visi yang jelas sepertinya ya. Ya, tapi takdir kita nggak tahu Pak ya. Siap. Pak Rifani, terima kasih sekali diskusi kita ya. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Rifani bisa terwujud, dan masyarakat Tabalong juga bisa menjadi lebih sejahtera tentunya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.